kesekian kali ku harus mengalah, kesekian kali cintaku kandas lagi. Hari telah lewati, ku coba berdiri, namun kecewa ini datang silih berganti. Haruskah ku sesali semua yang kini telah terjadi? Hari berganti hari, jalanku kan mendaki harapan selama ini. Mungkinkah hanya mimpi? Entah sampai kapan cobaan menghantam, walau terkadang tak mampu bertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang ku rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Hari berganti hari, berganti hari, sama ini. Mungkinkah hanya mimpi? Walau terkadang tertahan. Pernahkah kau bayangkan apa yang rasakan? Bahagiakah aku denganmu? Bahagiakah aku denganmu? Kalian bukan manusia. Kalian iblis. Mama nggak bersalah, Pak. Mama cuma ngebantu saya. Saya masuk angin. Jangan banyak alasan. Setelah tertangkap basah, baru kalian saling membela satu sama lain. Apa kamu pikir saya tidak tahu apa yang kalian kerjakan selama ini? Saya tidak buta, Fer. Lihat diri kamu, tanpa baju seperti ini. Apa ini yang namanya masuk angin? Saya menyuruh Ferry buka baju, Mas. Karena kamu ingin mengelus-elusnya. Iya kan? Karena kamu haus. Karena Ferry masih ingusan dan mau menerima pucuk rayumu. Dasar perempuan rendah. Perempuan tidak tahu malu. Cukup, Mas. Masalah sangka. Kamu ternyata perempuan yang tidak pernah merasa cukup dengan satu laki-laki. Kamu tidak pernah merasa cukup dengan hanya seorang suami. Pradugaan saya selama ini ternyata salah. Saya pikir kamu tidak akan berani main gila setelah menikah dengan saya. Saya pikir kamu merasa puas dengan apa yang telah saya berikan selama ini. Tapi apa buktinya? Kamu malah merayu anak tirimu sendiri. Papa, diam kamu! Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Mas terlalu curiga. Kecurigaan saya beralasan. Karena saya sudah mencium bau mesum di rumah ini. Tidak ada yang berbuat mesum, Mas. Mas kelewatan. Mas terlalu emosi, Mas.
Emosi atau tidak bukan urusan kamu. Buat apa kalian berdua-dua di dalam kamar? Hah? Belajar apa pakai buka-buka baju segala? Saya tidak akan menjelaskan sekarang. Karena apapun yang saya katakan, Mas nggak akan percaya. Saya tidak akan percaya setelah melihat bukti penyelewengannya. Saya tidak akan percaya karena sudah menangkap basah perbuatan. Kamu tahu, ternyata kamu bukan orang yang pantas untuk tinggal di rumah ini. Pergi. Kamu bukan istri saya lagi. Mas! Kita akan cerai. Pergi. Pak, dengerin Ferry, Pak. Diam kamu. Kalau kamu tidak setuju dengan keputusan saya, kamu juga bisa pergi dari sini. Jangan! Cukup satu orang yang harus pergi dari rumah ini. Ma, Ma. Ma, saya mohon, Ma. Mama jangan pergi. Saya bisa jelasin sama Papa. Papa pasti bisa ngerti. Apa yang harus dijelasin lagi, Fer? Ma, Papa itu cuma salah sangka. Papa salah paham. Nggak ada gunanya, Fer. Dalam perkawinan, rasa saling mengerti dan kepercayaan adalah hal yang paling utama. Jika papamu telah kehilangan itu, maka ia telah kehilangan semuanya. Tolong, Pak. Larang Mama pergi. Cuma Papa yang bisa menghentikan Mama. Mulai detik ini, dia bukan tanggung jawab saya lagi. Mama akan pergi, Pak. Pergi atau tidak, bukan urusan saya. Pak, larang Mama, Pak. Selamat tinggal, Mas. Pak, saya mohon jangan biarin Mama pergi, Pak. Pak. Ma. Ma. Tunggu, Ma. Ada apa, Fer? Saya harus ngantar Mama. Nggak usah. Jangan, Pak. Pak. Tunggu, Pak. Maafkan Ferry, Ma. Kemana aja Mama pergi, Ferry harus ikut. Terima kasih, Fer. Sebenarnya tujuan Mama kemana sih? Ke Bogor, kan? Sekarang gimana Mama bisa sampai ke rumah Tante Ida? Sedangkan Mama alamatnya aja atau nama jalan nggak tahu. Rini sudah bukan urusan saya lagi. Saya nyesel kawin sama dia. Saya sudah ditipunya mentah-mentah. Dasar perempuan tak tahu malu. Brengsek. Watak orang memang sulit diketahui lewat wajahnya. Ada yang cantik, tapi hatinya jelek. Ada juga yang jelek, tapi hatinya seperti permata. Ya. Mestinya itu yang dulu harus saya pikirkan sebelum kawin sama Rini. Nawang saya pikir dia itu perempuan baik-baik. Tak taunya cuma perempuan jalanan. Bikin malu. Saya sebenarnya sudah menduga sejak Om kawin dengan Rini.
Tapi saya nggak berani mengatakannya kepada Om. Apa kamu tahu banyak tentang Rini? Tidak, Om. Tapi saya tahu bahwa Om nggak bakalan cocok sama Rini. Kenapa kamu tidak beritahu saya? Saya tidak berani. Saya khawatir Om berprasangka buruk terhadap saya. Saya takut Om menyangka kalau saya punya maksud tertentu. Apa misalnya? Misalnya, Om menyangka kalau saya ingin menggantikan kedudukan Rini. Kamu mau jadi istri saya? Semua wanita akan tidak percaya kalau mendengar omongan Om. Om ngomong serius atau hanya main-main? Saya serius. Saya baru bisa percaya kalau Om sudah membawa saya ke kantor catatan sipil, memberi saya surat nikah, dan janji tidak akan menceraikan saya seperti Om menceraikan Rini. Cuma itu syaratnya. Ya? Dan itu harus dibuat di hadapan notaris. Hitam di atas putih. Memang berat, Wida. Tapi kami tidak ada pilihan lain. Dalam masa resesi sekarang ini, kami mengadakan pengurangan pegawai. Saya mengerti, Pak. Saya akan mengusahakan pesangon yang pantas bagi mereka yang terkena. Bagaimana dengan nasib saya, Pak? Sampai saat ini, nama ibu belum termasuk. Tapi saya dengar akan ada PHK tahap 3. Untuk menjaga segala kemungkinan, Wida, saya sarankan untuk mencari pekerjaan lain. Ada apa, Bu? Mikirin apa sih, Bu? Mikirin Mbak Rini ya? Udah, nggak usah dipikirin. Kalau Ibu kangen, kenapa Ibu nggak ke Jakarta aja? Biayanya kan nggak sedikit. Hitung berapa biayanya kalau kita pergi bertiga. Ibu kan bisa pergi sendiri. Nanti biar Rani sama Dimas yang nungguin rumah. Ibu nggak tega ninggalin kalian di rumah sendirian. Lebih baik uangnya kan kita tabung. Besok kalau mbakmu melahirkan, kita kan bisa ke Jakarta rame-rame. Bu, Mbak Rini pulang, Bu. Yang bener. Mbak. Dimas. Mbak, selamat datang ya, Mbak. Ibu. Rin, kenapa kamu, Rin? Kenapa tiba-tiba kamu ke Bogor? Kenapa tidak memberi ibu tahu lebih dulu? Hah?
Ada apa sebenarnya? Coba kamu ceritakan pada ibu, nak. Saya nggak sempat memberitahu ibu. Mas Rudi mengusir saya hari ini, Bu. Apa? Suami kamu mengusir kamu? Ibu nggak percaya. Saya sendiri juga nggak percaya, Bu. Tapi Mas Rudi mengusir saya dan dia mengancam akan menceraikan saya. Benar, Tante. Kenapa Narudi menceraikan kamu? Kenapa Narudi mengusir kamu? Karena Mas Rudi menuduh saya berselingkuh, Bu. Malah ya sampai hati membilang bahwa anak yang saya kandung ini bukan anaknya. Saya nggak tahan, Bu. Saya lebih baik mati daripada mempunyai hubungan gelap dengan orang yang bukan menjadi suami saya. Saya sudah berusaha beritahu Papa, Tante. Tapi tetap Papa nggak mau dengar. Ya Tuhan. Bahkan Papa malah menyangka kami berusaha membohonginya. Jadi Narudi menuduh kamu dan Rini mempunyai hubungan cinta? Gak bisa, ini harus diluruskan. Ibu akan menemui Narudi dan memberitahu bahwa kamu dan Ferry tidak ada hubungan apa-apa. Nggak ada gunanya, Bu. Mas Rudi lebih percaya dengan anggapannya yang keliru. Dan saya tidak akan kembali dengan suami yang menuduh istrinya berselingkuh tanpa bukti atau saksi. Ibu tidak bisa nerima perlakuan Narudi terhadap Murin. Ibu akan menemuinya, walaupun kamu melarang. An, kemana ya An? Percuma, gue rasa si Ferry hari ini nggak bakal masuk. Jok, lo lihat ini, Ferry nggak? Ferry hari ini ke Bogor. Hah? Sini, sini, sini. Jok, emang si Ferry ngomong sama lo? Enggak. Tetangga bilang dia nganter tante ini pulang. Iya, berarti hari ini dong dia pulang. Nggak tahu lah. An, sini deh. Ferry bisa pulang, bisa juga enggak. Tergantung Ferry bisa nerima tuduhan Om Rudi apa enggak. Tuduhan? Tuduhan apa? Udahlah, nggak enak kita ngomongin soal Ferry. Jok, lu kalau ngomong jangan setengah-setengah dong. Tadi bilangnya Om Rudi nuduh Ferry. Nuduh apa sih? Udah lo Jok, lo gak usah takut. Lo kalau mau ngomong aja yang terus terang. Ferry harus ngantar tante Rini pulang ke Bogor. Karena tante Rini diusir sama Om Rudi. Diusir? Kenapa Tante Rini diusir? Karena Om Rudi curiga
mereka punya hubungan gelap. Apa? Tante Rini dan Ferry punya hubungan gelap? Mereka selingkuh? Gak mungkin. Gue gak percaya. Om Rudi ngawur tuh. Kita harus kasih tahu Om Rudi kalau kecurigaannya dia itu sama sekali gak berdasar. Ada urusan apa dengan saya? Saya nggak berurusan dengan Om, tapi saya berurusan dengan Ferry. Ferry tidak ada di rumah. Saya tahu Om. Itu sebabnya saya kesini untuk ketemu dengan Om. Saya mencintai Ferry. Dan saya nggak ingin Om menuduh Ferry berbuat yang tidak-tidak. Om harus punya bukti dong. Nggak cuma asal fitnah aja. Dengan Tante Rini juga saya kenal baik. Mereka berdua orang yang baik. Nggak pantas kalau Om menuduh mereka berbuat yang nggak wajar. Kamu dibayar berapa untuk membela mereka? Rumah ini adalah rumah saya. Saya berhak mengusir siapa saja yang saya tidak suka, termasuk kamu. Om benar-benar nggak punya perasaan. Kamu jangan coba-coba menasihati saya. Saya tidak butuh nasihat dari anak kecil. Kalau sudah selesai, keluar. Om akan menyesal. Om akan menanggung semua kesalahan yang Om perbuat terhadap Tante Rini dan Ferry. Omong kosong. Saya sendiri melihat Rini ada di kamar kamu. Dan kamu tidak pakai baju. Bagaimana mungkin saya bisa percaya kalian tidak melakukan apa-apa? Saya hanya masuk angin, Pak. Mama Rini hanya menolong menggosok punggung saya dengan balsam. Saya tidak percaya. Kalian bersekongkol untuk menipu dan membodohi saya. Nak Rudi, Ferry itu ngomong apa adanya. Saya harap Nak Rudi tidak mempunyai pikiran jelek terhadap Rini dan Ferry. Ibu kan tidak melihat apa yang saya lihat. Seharusnya ibu menasihati anak ibu agar tidak sembarangan masuk ke kamar lelaki yang bukan muhrimnya. Bukan justru menyalahkan saya. Pak, diam kamu. Kamu tidak punya hak untuk membela diri. Nak Rudi, pikirkanlah dengan jernih. Saya itu sudah berpikir, Bu. Maka itu saya sekarang serahkan anak ibu kepada ibu seterusnya. Kenapa? Karena saya malu punya istri seperti Rini. Sekarang saya sudah tahu perempuan seperti apa dia itu. Jangan menghina anak saya. Saya tidak perlu menghina, Bu. Karena anak ibu sendiri memang sudah hina. Sadarlah. Seharusnya Nak Rudi tahu dengan omongan Nak Rudi saat ini. Saya tahu, saya sadar, dan saya mengerti kalau Rini memang tidak pantas untuk tinggal di rumah ini. Papa, Tante Ida ini mertua Papa. Papa nggak pantas bicara seperti ini di hadapan Tante Ida. Jangan ikut campur, Fer. Kamu saya besarkan, saya beri makan bukan untuk menjadi kekasih dari ibu tiri kamu sendiri. Pergi kamu. Pergi.
ikutlah ke Bogor. Kamu bisa tinggal sementara di sana. Makasih Tante. Tapi Ferry harus di sini. Kamu nggak mungkin diterima kembali. Karena papamu kan telah mengusir kamu. Ferry ngerti Tante. Tapi Ferry nggak bisa ninggalin Papa dalam keadaan seperti ini. Papa butuh pertolongan. Dan Ferry nggak tahu apa yang telah terjadi sama Papa. Ferry nggak tega ninggalinnya sendirian. Kamu akan bermalam di mana, Nak Ferry? Tante nggak usah pikirin Ferry. Ferry punya banyak teman. Pasti mereka mau nampung Ferry untuk sementara. Jaga dirimu baik-baik, Fer. Kalau ada apa-apa, jangan segan-segan menghubungi kami ya. Makasih Tante. Siapa? Tadi saya lihat Ferry sama mertua Mas. Mau ngapain sih mereka? Mau ngajak Mas baikan lagi ya sama Rini? Iya, tapi saya enggak mau. Lah buat apa? Saya pikir Mas telah melupakan janji kita. Honda, tidak ada siapapun yang bisa memisahkan kita. Saya ingin bukti loh, Mas. Bukan cuma ngomong. Oke, oke. Besok kita akan panggil pengacara supaya bikin surat yang isinya separuh dari harta saya menjadi milik kamu. Nah, puas? Saya belum puas sebelum surat itu ada di tangan saya. Besok kamu akan memilikinya, sayang. Aduh, Mas mabok ya? Enggak. Udah ya, jangan minum lagi ah. Enggak mabuk. Sedikit. Jangan. Udah dong. Ah, Mas tuh udah terlalu banyak minum, tahu nggak? Jadi gitu ceritanya, Wan. Gue udah nggak bisa balik ke rumah soalnya bokap gue nggak mau gue tinggal di sana lagi. Lu bisa tinggal di sini, Fer, kalau mau. Makasih, Wan. Lu udah makan, Fer? Gue nggak lapar. Terus, apa rencana lu selanjutnya? Belum tahu, Wan. Oke. Lu di sini aja untuk sementara sampai lu punya cara untuk ngomong sama Om Rudi. Besok lu ke kampus. Enggak. Gue besok mau tidur seharian di sini. Oke, Fer. Nah, lu seenak-enaknya sini. Yasmin. Ayo. Masuk. Tadi saya ketemu Iwan di kampus. Kata Iwan kamu ada di sini. Jadi saya langsung ke sini. Saya bawain ini buat kamu, Fer. Makasih ya. Saya jadi ngerepotin kamu. Enggak. Kemarin saya ke rumah kamu waktu Joko bilang kalau Om ngusir Tante Rini. Saya juga udah berusaha ngasih pengertian sama Om. Tapi kayaknya Om nggak bisa terima. Tadi Iwan juga ngomong kalau ternyata Om ngusir kamu juga. Gimana kalau kamu tinggal di rumah saya aja, Fer?
tua saya nggak keberatan kok. Lagian mereka pasti bisa nerima kamu. Lagian saya udah ngomong sama mama dan papa kalau saya mencintai kamu. Terus apa komentar papa sama mama kamu? Mereka nggak keberatan. Oh iya? Iya. Mau nggak? Buat kamu. Saya selalu terus terang sama mama dan papa. Termasuk masalah yang kamu hadapin sekarang. Papa juga ngomong kalau papa nggak keberatan biayain kuliah kamu. Makasih. Tapi sayang kayaknya saya nggak bisa memenuhi niat baik kamu. Kenapa, Fer? Saya masih ada tugas penting. Saya harus bisa menyatukan lagi Mama Rini sama Papa. Saya ingin semua harta saya diatasnamakan kepada calon istri saya, Nini Chandrawati. Dan saya juga minta supaya semua surat-suratnya bisa selesai dalam tempo 1 minggu. Apakah Pak Rudi sudah pikirkan dalam-dalam semua resikonya? Bila Pak Rudi menandatangani, berarti Pak Rudi tidak punya hak sedikit pun terhadap seluruh kekayaan Bapak. Pak Edi, saya ini tidak minta nasihat dari Bapak. Ya. Yang saya minta adalah Pak Edi melaksanakan keinginan saya. Kalau Pak Edi tidak setuju, saya akan mencari notaris lain. Iya, Pak. Akan segera saya laksanakan. Karena saya yakin calon istri saya, Nini, akan mampu mengurusi harta-harta saya. Paham? Berarti surat wasiat Bapak yang lama yang menyatakan bahwa anak Bapak yang bernama Ferry Pambudi menerima 20% dari harta Bapak batal. Semua surat yang saya buat tidak berlaku lagi. Saya minta semua bisa selesai setelah kami pulang dari puncak. Dalam beberapa hari ini kami bermaksud untuk istirahat di villa. Dengan demikian kami bisa lebih tenang membicarakan pernikahan kami. Bukan begitu, Mas? Iya, sayang. Kita akan menjadikan pernikahan kita menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Saya sudah menyuruh Bibi untuk menyiapkan koper-koper kita. Kapan rencana Bapak berangkat? Siang ini. Selama Nyonya dan Mas Ferry tidak ada, Mbak Nini sering main kemari, Den. Malah Tuhan sudah menghibahkan semua hartanya pada Mbak Nini. Terus sekarang Papa kemana, Bi? Sedang istirahat di villa, Den. Kasihan Nyonya Rini. Perkawinan Papa harus dicegah. Perkawinan itu nggak boleh berlangsung. Saya harus ngomong sama Papa. Apapun resikonya, saya harus menjumpai Papa. Papa cuma salah paham. Papa harus tahu bahwa tuduhannya pada Mama keliru.
Gimana, Dok? Sabar ya. Ferry? Maaf, jangan ganggu, Pak. Bapak siapa? Saya orang tuanya, Dok. Ferry? Maafin Ferry, Pak. Mama Rini gak bersalah. Ferry gak pernah punya hubungan apa-apa sama Mama. Mama harus percaya. Kasihan Mama. Kasihan Mama. Om. Ini semua gara-gara Om. Ini dosa Om. Om yang telah membunuh Ferry. Om Rudi, saya udah cari tahu alamat ibunya Rini di Bogor. Tapi nggak ketemu. Om, sebelum meninggal, Ferry ada di kos saya. Ia membuat tulisan. Om lebih berhak menerimanya. Saya harus bisa meyakinkan Papa kalau sebenarnya Mama Rini nggak bersalah. Di antara kami nggak pernah ada hubungan apa-apa seperti yang dituduhkan Papa selama ini. Tapi bagaimana caranya saya untuk memberitahu Papa? Ya Tuhan, tunjukkan jalan pada saya. Berilah penerangan pada Papa dan berilah kekuatan lahir batin untuk Mama Rini. Ini semua gara-gara Om. Ini dosa Om. Om yang telah membunuh Ferry. Saya tidak menyangka Mas Rudi punya anggapan seburuk itu terhadap saya. Semoga Tuhan memberi petunjuk hingga Mas bisa melihat kebenaran. Kalau terjadi apa-apa, Om yang bertanggung jawab. Om yang berdosa menuduh orang tanpa bukti. Papa bersalah, Fer. Maafkan Papa. Papa bersalah kepada kamu dan kepada Rini. Papa tidak sepantasnya menuduh kalian. Ya Allah.
Kenapa saya begini bodoh dan hanya menuruti kecurigaan dan emosi? Ampuni saya ya Allah. Saya khilaf. Saya khilaf. Kesekian kali ku harus mengalah, kesekian kali cintaku kandas lagi. Hari telah lewati, ku coba